wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-ayat. Sadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lam bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para orang tua, di antaranya guru kita Mukarram Ustaz Soleh, juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak dan pengurus DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya malam ini kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Maka mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebab wasilah diturunkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu Al-Quran. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, wabil khusus yang baru saja dibantu Allah Subhanahu wa taala, ibunda dari guru kita Haji Abdillah Syafi'i. Semoga almarhumah senantiasa Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan penghuni Allah di jannah. Al-Fatihah ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqaddimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syariat Islam yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah adalah syariat penyembelihan hewan kurban. Walaupun dalam kitab-kitab fikih tidak ditulis al-qurban, tapi tulisannya adalah al-udhiyah. Maka kalau Bapak cari dalam kitab-kitab fikih judul tentang kurban, tidak ditemukan. Mayoritas ulama fikih menuliskan dengan kata al-udhiyah. Ma hiya al-udhiyah? Al-udhiyah ma yudbahu fi yaumil adha. Karena memang disebut dengan al-udhiyah, dia adalah nama bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Karena Idul Adha, maka binatang yang disembelihnya namanya al-udhiyah atau udhiyah.
Syariat ibadah kurban ini hadirin rahimakumullah, ulama sepakat bahwa disyariatkannya fi sanati tsaniyati minal hijrah, pada tahun kedua hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini bisa dipahami karena memang periode Madaniyah itu periode di mana Nabi sudah hijrah, sudah pindah dari Mekah ke Madinah, di mana rata-rata syariat yang bersifat ibadah praktis itu disyariatkannya setelah Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sholat 5 waktu, zakat, puasa, sholat hari raya, itu semuanya baru disyariatkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu periode dakwahnya Nabi saat di Mekah itu fokus kepada tauhid, yang selalu difokuskan keyakinan dulu. Sebab kalau sudah yakin, sudah mantap keyakinannya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul syariat, mereka tidak akan sulit untuk menerimanya. Kita bisa bayangkan hari ini, kalau kita berangkat dari sebuah keyakinan yang kuat, tidak ada satupun ibadah yang berat. Tapi karena memang yakin kita ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang nggak kuat. Kalau meminjam istilah Kanjeng Rasul, kata tadi, al-imanu imma yazidu wa imma yanqus. Iman kita tuh terkadang nambah, terkadang kurang. Ngaji aja tuh kalau lagi imannya kuat, nanyain mulu tuh malam Selasa udah ditanyain. Malam Rebo kapan ya? Udah bukan nanya malam Rebo kapan? Lebang apa sih? Udah pengen ngaji ini lagi naik Pak. Tapi kalau lagi turun, udah malam Rebo, tahu ini malam Rebo habis kisah ngaji. Kalau perlu jangan deh nanya di malam apa. Tuh begitulah iman. Maka bisa dipahami kenapa ibadah kurban itu adanya periodenya, periode Madaniyah, karena nungguin biar kuat dulu tuh akidah. Nah, disyariatkannya ibadah kurban ini adalah Allah. Sebagian ulama menyebutkan ibadah kurban itu adalah menasah ataupun menghapus semua ibadah-ibadah yang memang menyembelih hewan. Karena pada masyarakat Arab itu sudah dikenal sebuah kebiasaan mereka, ritual mereka yang selalu menggunakan hewan ternak untuk disembelih. Tetapi memang ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berkurban, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Dan kata ulama, masyarakat Arab Jahiliyah misalnya kalau masuk bulan Rajab, mereka motong kambing. Namanya Rajabiyah. Ada kebiasaan mereka antiroh, aqiqah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Walaupun sama-sama motong hewan, tetapi tentu caranya berbeda. Mereka biasanya misalnya kalau motong kambing, itu darahnya kalau buat anak yang baru lahir sengaja dibasahi di kepala si bayi. Dalam Islam berbeda. Nah, melihat sejarah ini sesungguhnya kalau kita lihat kenapa pandangan ulama-ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah tentang hukum kurban dan akikah itu sangat jauh perbedaan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, hukum kurban itu adalah wajibatun marratan fi kulli amin alal muqimin.
ibadah kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib setiap tahun. Ini berat apa enteng? Berat. Walaupun memang setahun sekali ini bagi mereka yang mampu. Kenapa saya katakan tadi Imam Abu Hanifah cenderung kepada hanya ibadah kurban? Karena kalau Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib setiap tahun bagi mereka yang mampu, sementara akikah sudah tidak ada syariatnya. Itu kebalikan. Alasan Imam Abu Hanifah karena masyarakat jahiliyah yang dulu ngerjain akikah, atiroh, rojabiyah dan yang lain-lain, ketika turun ayat tentang udhiyah atau ibadah kurban, semua ibadah yang ada dihapus. Makanya kata Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Untuk kita pakai mazhab Imam Syafi'i, Pak. Karena dari ibadah kurban, hukum yang paling ringan itu pandangannya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wa inda asy-Syafi'iyah, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, hukum ibadah kurban itu sunnatu ainin lil munfaridi fil umri marratan. Nah, ini paling keren. Menurut Imam Syafi'i, hukum ibadah kurban itu namanya sunnah ain. Sunnah aja bukan. Lil munfaridi, bagi setiap individu, bagi setiap orang. Sunnahnya apa? Fil umri marotan, seumur hidup sekali. Kan enteng. Kalau enteng tentu bagi orang yang beriman. Yang kagak yakin mah masih berat aja, Pak. Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, ada orang yang masih ngerasa nggak kehilangan ketika seumur ini misalnya, ya Allah, gue belum pernah korban. Kudunya paling nggak ikat minimal kan marrotan fil umri, sekali seumur hidup. Wa sunnah kifayah in ta'addada ahlul bait. Kata Imam Syafi'i, tadi sunnah ain bagi orang secara individu. Hukum yang kedua adalah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami'i. Apabila ada salah seorang anggota keluarga ngerjain kurban, maka cukup buat semua. Paling penting juga, Pak. Kita ini sekeluarga, suami, istri, anak 3, cucu 2 misalnya. Satu orang aja yang korban, ini semuanya kebahagiaan pahala. Maka ketika viral, ada yang bilang bahwa masyarakat Islam Indonesia ini salah dalam ibadah kurban, tergantung perspektif mazhab siapa. Kalau kita menganggap 1 ekor kambing cukup buat satu keluarga, maka kalau satu keluarga berisi 7 orang, kita buat korbannya sapi, boleh apa enggak? Pakai banyak bolehnya, Pak. Jadi jangan dianggap keliru. Satu kambing buat satu keluarga udah dapat. Apalagi kalau ada satu keluarga, suami, istri, anak 3, 5, beli 5 ekor kambing. Lah bolehnya pakai banget. Kenapa? Karena prinsip dari ibadah kurban itu adalah berbagi. Nah, kalau kambing 5 kan banyak akan dapatnya. Itu sama ketika dipertanyakan mana yang lebih afdal, ibadah kurban itu hewannya kambing apa sapi? Kalau menurut jamaah Al-Qur'an yang paling afdal apa? Nah, kalau sama namanya ada afdal berarti. Mana yang lebih utama, kambing apa sapi? Kenapa? Karena 1 orang. Kalau sapi? Sapi 7.
Lah tujuan gedean dia. Nah ini kan ketika dipertanyakan tentang keistimewaan mana yang lebih afdol, tergantung juga lihat padanya siapa. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan yang dilakukan contoh kurban itu kita kan sepakat. Nabi Allah Ibrahim AS, kira-kira sejak zamannya Nabi Ibrahim AS sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang dikurbankan atau yang menjadi udhiyah ontak apa kambing? Ternyata kambing. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ingin mengorbankan anaknya yang kemudian diganti, Allah sebutkan wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ada ayat-ayat mengatakan bikibashin, dengan seekor kambing kibas. Berarti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam korbannya kambing. Atau kisah pengorbanan yang pertama anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Itu kan Qabil dan Habil korbannya yang satu kambing, yang satu sayuran. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Fatuqbila min ahadihima, yang satu diterima, yang satu kagak. Yang diterima sayuran apa kambing? Kambing. Dua contoh kambing. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dhaha Rasulullah SAW bikibasyaini amlahaini. Ternyata Nabi melakukan ibadah korban bikibasyain dengan 2 ekor kambing kibas. Jadi kalau melihat teks hadis, maka yang lebih utama kambing. Tapi dalam beragama nggak apa-apa, kita pilih mana yang lebih manfaat. Jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Lo mau kambing kayak lo mau sapi, yang penting lo korban apa kagak gitu. Karena ketika manfaatnya lebih banyak, ini kan pasti akan lebih bagus. Malah kalau kita lihat teks hadis maupun teks kitab-kitab fikih, itu nggak ditulis di dalam hadis bahwa pernah Nabi berkorban pakai kebo. Nggak ada, Pak. Tapi pertanyaannya apakah boleh pakai kebo? Boleh. Beberapa kali saya baca dalam kitab-kitab fikih yang disebutin unta, sapi, kambing. Kebo agak pernah disebutin wal jamus enggak? Walaupun dalam beberapa kitab yang lain disebutkan termasuk al jamus. Tetapi kan kita lihat bagaimana sejarahnya Wali Songo, di antaranya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu ngajarin kalau mau korban jangan motong sapi. Alasannya karena dulu masyarakat Hindu kan sangat menghormati sapi. Lah bukan apa-apa kalau sapi yang dipotong nanti orang Hindu nganggap kalau Tuhan gue dipotong. Maka untuk menghormati itu, maka udah pakai kebo aja. Sama dengan hari ini, kita biasanya akan menyarankan kalau ada 7 orang yang mau korban kambing, udah beliin sapi aja. Alasannya kalau kambing biasa suka ada yang nggak mau. Kalau sapi merasanya kagak ada yang nolak gitu. Karena ada juga orang nih, misalnya ketika mau dibagi daging korban nanya dulu, kambing sama sapi? Kambing, nggak usah dah. Dibagi ganggu banget. Ya cuma kan dia benar juga, Pak, daripada ntar dibagi gua agak makan, atau misalnya malah tambah penyakit. Ya karena betul aja kita menganggap kalau makan daging kambing bisa darah tinggi kita naik. Berarti kalau melihat sisi kemanfaatan, yang lebih manfaat adalah sapi. Karena ketika itu lebih bermanfaat, maka tentu lebih afdal. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya bacakan dulu kalimatnya. Fala yujzi'u fiha da'ul qimati. Saking
hebatnya ini ibadah kurban berdasarkan hadis dari kita Muhammad SAW, maka nggak cukup katanya kalau digantiin sama harganya aja. Beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah itu menurut mayoritas ulama harus makanan pokok, dalam hal ini beras. Tapi ada pendapat satu ulama yang mengatakan boleh diganti duit senilai apa yang kita keluarkan dari beras fitrah, tapi tidak dengan korban. Ulama sepakat berdasarkan hadis, ma'amilat nu adama yauman nahari amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Kata Nabi, tidak ada satupun amalan anak manusia yang paling dicintai Allah pada hari nahar itu tiada lain adalah iraqatid dam, mengalirkan darah dari sembelihan hewan kurban. Maka berdasarkan hadis ini gak bisa korban ini digantikan sama duit. Jamaah masih Al-Qur'an bikin panitia, udah saya kasih duitnya aja tuh 25 juta, bagi-bagiin aja orang masyarakat duit. Ini mah bicara tanpa terlepas dari tadi, Pak. Seandainya, ini ngomong seandainya dulu, ketika panitia Masjid Al-Qur'an bikin, panitia Masjid Al-Qur'an menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban, tahu-tahu yang dititipin ngasih duit semua. Udah gak usah dibeliin kambing, gak usah dibeliin sapi, dikumpulin duitnya. Ini ukuran 20 sapi, satu sapi 20 juta. Udah berapa duit, Pak? 400 juta. Kira-kira nih masyarakat sekitar Masjid Al-Qur'an diumumin bapak-bapak ibu-ibu yang udah dapat kupon, tahun ini kita gak bagiin daging, duit aja seorang 250.000. Mauan mana kira-kira? Mauan daging apa duit? Duit. Ini kan persoalan sebenarnya. Tetapi ulama ditutup duluan, fala yunsiku. Gak bisa itu ibadah kurban, bukan bagiin kambing, bukan bagiin dagingnya, dibagiin seharga itu nggak boleh. Itu malah lain lagi babnya. Karena tadi hadisnya pada tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 amalannya adalah menyembelih hewan kurban. Tetap kambing yang harus dibagiin dagingnya, sapi, kerbau. Ini keistimewaannya daripada hari nahar. Bahkan wa soal Imam Ahmad ala anna al-udhiyah afdalu minas shadaqati bi qimatiha. Bahkan diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya kurban itu lebih utama daripada sedekah walaupun seharga itu. Tapi kalau seandainya ada yang lebih membutuhkan duit daripada daging dalam kondisi tertentu, walaupun itu tidak disebut dengan kurban, tapi kalau manfaatnya lebih banyak, maka insya Allah pahalanya lebih banyak. Contoh sederhana begini, Pak. Saya rencana mau korban, punya duit 30 juta buat beli sapi. Rencana ini sapi mau saya bagiin buat di kampung halaman saya. Bisa punya kampung di Gunung Kidul, nanti misal. Nyampe di kampung, tahu-tahu itu masyarakat kita, Pak, itu nyebrang kali susah, jauh kalau mau lewat jalan muter. Tahu-tahu kita inisiatif, ya udah deh, rencananya duit 30 juta buat beli sapi, gak jadi, saya gantiin buat bikin jembatan aja. Kira-kira mana yang pahalanya banyak? Jembatan. Dalam kondisi tertentu tadi. Kalau kondisi normal, jangan duitnya dibagiin orang. Tapi kalau ada yang lebih bermanfaat, silakan
uang yang tadinya niat korban walaupun belum disebut sebagai kurban, tapi insya Allah karena manfaatnya lebih banyak, pahalanya pun akan lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah kita dalam menjelaskan tentang fikih kurban. Semoga bermanfaat dan insya Allah menjadi motivasi kita agar di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian mari sama-sama kita tahlilkan majelis ilmu yang mulia dan bersama bacakan doa. Mohon bantuan doa juga keluarga kita yang sedang ada kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakitnya, dikembalikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah lillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka